Jadi kalau tadi sudah kita ngobrol sebagai pengantar bersama dengan Berlian ya, kita kan tempat banget mendapatkan kejadian-kejadian yang kayaknya itu di luar nalar seperti itu. Ada orang yang dimutilasi, ada orang juga yang dibanting-banting, dan pelakunya pun sebenarnya adalah bukan orang yang kita sangka karena kelakuannya itu baik, terus juga kalem, sopan santun. Orang terdekat malah ya. Kadang seperti itu sahabat sendiri lah, anggota keluarga. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih maksudnya? Seperti apa sih masalahnya? Seperti apa sih kejadiannya? Apalagi yang paling penting itu adalah seperti apa sifat-sifat dari pelakunya. Nah, itu dia. Ini yang harus kita cari tahu ya pemirsa. Dan kenapa ini bisa terjadi? Akhir-akhir ini makin banyak banget. Kita akan tersambung dengan psikolog bernama Mbak Margareta. Betul, coba kita sapa ya. Halo Mbak Margareta. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, terima kasih. Kabar ini baik. Kalau dari suaranya kayaknya pinter nyanyi ya Mbak Margareta ya. Oh iya. Ini lagi di mana Mbak? Ya? Lagi di tempat klinik kah atau apa? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah aja. Mbak Margareta udah tahu belum yang akhir-akhir ini tuh ada kasus yang di Jawa Timur tuh yang penari dimutilasi. Ada juga yang di YouTube itu ada salah satu seorang YouTubers ya ditusuk-tusuk sampai 17 kali sama temen dekatnya sendiri yang katanya seorang psikopat. Ini kalau saya ngelihat ya, kita semua ngelihat banyak banget akhirnya ini berita-berita yang di luar nalar bener gitu loh, yang dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang nggak disangka-sangka bisa melakukan hal sekejam itu. Gimana nih tanggapannya Mbak Margareta dulu? Ya, terima kasih. Betul, memang banyak terjadi kejahatan di sekitar kita yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian disebut psikopat. Oke. Atau juga sering disebut sebagai antisosial. Gejala utamanya adalah orang-orang ini, mereka tanpa ragu melakukan suatu tindak pelanggaran, kejahatan, merugikan orang lain, dan itu dilakukan dengan rendahnya rasa bersalah, atau bahkan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Namun beberapa orang akan munculnya berbeda-beda. Ada yang tampaknya langsung kelihatan kasar gitu ya, orangnya asosial, tidak suka bersosialisasi, agresif. Tapi jangan salah, ada sekitar 5-15% manusia di dunia itu dia memiliki psikopati, tapi tipenya subklinis. Jadi bukan yang paling kentara. Justru orang-orang seperti ini, dia punya sifat kejam, dia bisa melakukan kejahatan, tapi tampak sangat normal. Oke. Mbak Margareta tadi kan bilang psikopat ini berarti termasuk dalam gangguan kepribadian ya? Betul. Nah, kalau ngomongin gangguan kepribadian itu pada dasarnya... Iya, terusin aja Mbak. Sorry? Ya, teruskan Mbak, boleh. Gangguan kepribadian itu adalah pola pikir, perilaku, dan merasa yang cenderung kaku. Dia tidak bisa beradaptasi dengan cara-cara lain, hanya bisa menjadi karakternya sendiri. Nah, macam-macam bentuk karakter yang menyimpang ini. Salah satunya adalah karakter jahat atau disebut sebagai antisosial. Ada juga karakter lain yang disebut sebagai narsisisme. Jadi dia menyukai untuk menampilkan dirinya lebih hebat daripada orang lain. Berarti Mbak Margareta ini kan masing-masing gejala kepribadian ini. Berarti ini kalau misal ngomongin gangguan kepribadian, apakah ini karakternya, karena ini kan gangguan karakter ya seperti kata Mbak Margareta. Berarti ini apakah karena ketidakmampuan si individu ini untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, atau ada bawaan genetik nih Mbak? Atau ada faktor eksternal yang membuat ini terjadi? Psikopat ada dua jenis, psikopat primer dan psikopat sekunder. Kalau psikopat primer itu sekitar 1-2% aja di dalam populasi. Ini memang sebabnya utamanya genetik, jadi diturunkan. Kemungkinan besar memang ayah, ibu atau generasi sebelumnya adalah orang-orang yang memang terbiasa melakukan karakter jahat. Tapi ada juga psikopat sekunder. Jadi ini dia dapat psikopatnya selama masa hidupnya. Ini terjadi karena mereka mengalami kekerasan, trauma, ataupun suatu peristiwa yang sangat buruk sehingga membuat mereka perilakunya menjadi lebih buruk. Seperti itu. Baik. Nah, Mbak Margareta, tapi bagaimana caranya supaya kita ini,
kan punya banyak teman ya, di lingkungan tuh kita punya banyak teman, kita di kantor juga punya banyak teman. Ada nggak sih Mbak Margareta tanda-tanda atau juga ciri-cirinya supaya kita tuh bisa lebih waspada lagi? Oh, ternyata mungkin teman saya ini ada bibit, jadi kayaknya kita nggak mau mancing perkara nih sama dia. Kan takut juga ya nanti saya gitu. Gimana Mbak Margareta? Ya, karena kalau sampai 1-15%, artinya dari 20 orang yang kita temuin sehari-hari, 1-3 orang adalah memiliki psikopati, entah itu klinis maupun subklinis. Ada 4 karakter utama lah. Karakter pertama di dalam relasi interpersonal. Perlu dipahami, orang dengan antisosial atau psikopat ini belum tentu semuanya kelihatan yang menyendiri, tapi ada justru yang kelihatannya personanya simpatik, bisa bikin relasi sama orang lain, kelihatannya ramah, tapi akan kelihatan mereka tuh relasinya dangkal. Jadi semua jadi temen, tapi semuanya dangkal, superficial. Dia nggak akan benar-benar mau invest berteman. Dia merasa dirinya juga lebih hebat ya, dan bisa berbohong supaya dia kelihatan hebat. Dia bisa berbohong patologis, bahkan bohongnya itu benar-benar bisa merugikan orang lain dan sangat manipulatif. Yang kedua, secara emosional, kalau dia melakukan kesalahan biasanya muncul malah nyalain orang lain. Jadi dia tidak merasa dirinya bersalah atau kurang rasa bersalah. Nah, ini yang menyebabkan mereka kalau melakukan suatu tindak kejahatan, mereka bisa sangat kejam karena nggak ada batasnya. Mereka tidak merasa, ini kayaknya salah nih, nggak. Dan mereka tidak mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup antisosial atau psikopat biasanya mereka cenderung mudah bosan. Maka mereka bakal cari tantangan baru. Apa tujuan barunya? Pada beberapa psikopat ditemukan mereka suka berganti-ganti pasangan. Cari pasangan yang bisa memenuhi kebutuhannya sementara. Nanti kalau sudah selesai, dia cari lagi yang lain. Karena dia bosan. Dan hidupnya cenderung parasit, jadi menggunakan orang lain. Minta dibeliin makanan, kebutuhan hidupnya. Dan cenderung impulsif, kalau nggak diberikan atau dipenuhi keinginannya, dia bisa menjadi sangat marah dan agresif. Ini yang bisa melakukan kejahatan sampai tindak pembunuhan. Dan yang keempat, karakter antisosial. Jadi mereka pasti memang akan punya persoalan dalam membangun relasi sosial. Kalau mereka bekerja, biasanya mereka bukan orang yang bakal punya teman banyak. Karena biasanya punya masalah dengan orang lain. Mungkin di tahun-tahun awal, beberapa bulan, 1 tahun, dia masih bisa manipulatif, kesannya orang yang baik gitu ya. Tapi lebih dari setahun biasanya dia akan gagal. Karena akan tampil aslinya bahwa dia ingin menggunakan orang lain hanya untuk mencapai tujuannya sendiri. Dan melakukan perilaku manipulatif dan berbohong. Dan sering ditemukan juga pada masa remaja mereka sudah punya sejarah pelanggaran kriminal, mencuri, berbohong, membakar, dan lain-lain. Berkelahi. Wow, ternyata itu ya ciri-cirinya dapat kelihatan ya sebenarnya kalau kitanya sendiri peka sama hal-hal seperti itu ya Mbak ya. Tapi yang jadi saya penasaran, ciri-ciri yang Mbak Margareta sebutkan itu kan mungkin kita juga bisa lihat banyak ya di orang. Ada beberapa orang yang mungkin manipulatif supaya kelihatan wah gitu kan ya. Ada yang juga punya banyak teman tapi nggak punya deep connection, banyak, ada beberapa orang kayak gitu. Nah, berarti gimana nih Mbak? Apakah ada orang-orang yang sebenarnya punya bibit-bibit psikopat tapi tarafnya atau tingkatnya ini rendah, ada yang tingkatnya tinggi, ada nggak sih sebenarnya apa ya namanya? Apakah ada level-levelnya? Level rendah, level tinggi gitu loh Mbak? Iya betul sekali. Kami di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melakukan riset terkait dengan karakter gelap manusia. Salah satunya adalah psikopati. Dan ini kita temukan bukan pada penjahat, kita ukur di narapidana di Porong. Dan saya juga ukur pada mahasiswa saya dan orang normal pada umumnya. Yang menarik ya, memang ditemukan karakter gelap ini pada populasi umum, bukan hanya penjahat. Bahkan ada bentuk-bentuk karakter gelap manusia yang membuat orang itu justru malah menjadi lebih berhasil. Contohnya,
ada karakter gelap yang disebut sebagai Machiavellian. Jadi adalah orang-orang yang cenderung mau melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan, seperti Machiavelli ya. Nah ini ternyata justru mereka akan berhasil sukses menjadi CEO, pengacara, orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan keinginannya, politisi, dan antisosial juga ditemukan kalau dia punya derajat antisosial tentu, dia nggak keberatan membengkokkan sedikit pelanggaran, kemungkinan besar dia justru lebih bisa sukses karena dia bisa melakukan hal-hal yang di luar orang mau lakukan. Benar. Nah, Mbak Margareta, sayangnya kemudian konsekuensinya berikutnya adalah kemungkinan akan ada korban. Baik. Mbak Margareta, ini kan kalau tadi ngobrol seputar masalah sisi gelap manusia seperti itu. Nah, kan kadang-kadang nih Mbak Margareta, kita sendiri pun, saya lebih tepatnya itu kadang-kadang tuh kayak punya pikiran ketika saya sudah jengkel sama orang ya, saya tuh membayangkan kalau saya bejek-bejek nih orangnya, nih gue banting nih orangnya gitu ya, awas aja gitu. Apakah saya juga termasuk orang yang punya bakat psikopat? Atau sebenarnya rasa jengkel atau mangkel yang kalau orang Surabaya bilang itu juga merupakan ciri-ciri dari psikopati, Mbak Margareta? Mungkin boleh dibantu jawab Mbak Margareta, karena saya juga deg-degan nih Mbak Margareta. Kok kalau saya mangkel sama orang, saya kayak gitu ya gitu. Oh ya, ya tadi ada rentangnya. Manusia itu punya karakter positif, tapi kita juga punya keterbatasan dalam bentuk karakter gelap. Dan masing-masing punya porsinya masing-masing. Ada kemungkinan juga kita punya karakter gelap karena lingkungan hidup kita membentuk kita sedemikian rupa sehingga butuh suatu hal itu untuk bertahan. Tapi yang membedakan orang dengan gangguan kepribadian, mereka tidak bisa melakukan hal yang lain selain dengan cara karakter gelapnya itu. Oh, gitu. Jadi sangat tidak fleksibel. Sama siapapun, orang yang dia kasih, orang dia tidak kenal, orang yang baru dia ketemui, dia ingin menggunakan orang itu. Dia ingin mencapai tujuannya tanpa ragu menyakiti. Itu namanya psikopat. Tapi kalau ini pada satu orang tertentu, karena dia merugikan saya, dan hanya pada satu masa tertentu, itu lebih suatu respon atau reaksi emosi. Pengendaliannya akan berbeda karena ini pasti akan lebih ke pengendalian diri, emosi, bukan tentang pengendalian kepribadian. Oh, baik. Jadi saya aman ya. Benar lah Rio. Nih aku gantian ya, saya Mudah-mudahan ya. aman ya. Saya ya Mbak Margareta. Takut loh aku. Gantian, Berlian juga yang mau nanya nih. Kalau misalnya gini nih, kan saya pernah punya Iya, pengalaman silakan. nih. Kalau lagi marah sama pacar tuh ya, saya tuh kadang tuh suka nyubit dia, saya saking jengkelnya gitu kan ya, saya bete gitu kan ya, tapi jadinya nyakitin. iya, tapi jadinya lega, marah-marah ke dia, ya kayak mungkin bentak-bentak ke dia. Dari sini dia bilang, duh kayaknya sebenarnya aku nggak boleh itu sih bukan marah-marah gejala kayak gitu. psikopat, itu gejala gila itu. Itu tapi ada suatu kelegaan ketika Ada karakter meluapkannya. gelap lain, Nah, itu namanya gimana sadisme. tuh? Aku tapi nggak sampai mukul-mukul gimana loh. Iya benar-benar. Mbak Margareta, tapi jelasin dulu aja. dijawabnya Yes. boleh nanti ya. Nanti ya, Mbak. Kita mau iklan dulu. Oke. Biar kayak sinetron, pas lagi Boleh. seru-serunya kita iklan ya. Nah, Di sini ya Mbak Margareta ya. jadi untuk pemirsa di rumah kita akan Ya, oke. kembali setelah pariwara berikut masih sama Psikolog kita, ya Mbak Mbak Margareta. Margareta. Tetap di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Kita masih ngobrol bersama dengan Berlian dan juga ada Mbak Margareta seputar masalah sifat-sifat psikopat atau psikopati. Nah, tadi juga Berlian ditanya gitu, karena kan dia ketika melakukan hubungan hubungan apa? percintaan, ya kan? Nggak Dia bisa itu relasi nih, pemirsa. tendensinya tuh kayaknya kalau dia nggak dipenuhi keinginannya. Bukan nggak gitu. bukan. Ih kamu manipulatif nih. Berarti Udah saya tanda harus kamu. psikopat ya. Enggak pemirsa. Kadang mungkin Anda juga ngerasain hal yang sama ya. Kayak mungkin Mbak Margareta juga pernah nggak sih kayak marah gitu kan ya, pengen diluapkan gitu kan ya. Akhirnya ketika diluapkan, mungkin ketika meluapkannya itu terlalu berlebihan, kayak misalnya marah-marah berlebihan. Nggak kontrol. Tapi setelah itu sempat ngerasa bersalah sih, tapi lega juga.
Nah, tapi tadi Mbak Margareta sempat mention kalau orang-orang yang punya ciri-ciri psikopat itu ketika melakukan kesalahan dia nggak ngerasa bersalah. Nah, Apa kabar? Ketika kita Betul. meluapkan emosi kita juga ngerasa bersalah, perbedaannya. malah ngerasa lega. antara emosi sama sifat gini kan kadang-kadang juga kita ngalami ya, Mbak ya. Kalau nggak diluapkan kita pendam sendiri, sakit ya kan? Gimana Mbak Margareta? Gimana tuh? Ya, itu perbedaannya betul sekali. Jadi orang-orang dengan psikopat, mereka minim merasa bersalah. Jadi kalau mereka diketahui melakukan suatu kesalahan, bahkan memukul atau membunuh sekalipun, dia bakal memutarbalikkan cerita bahwa ini kesalahan dia, makanya dia saya tusuk. Kalau dia tidak melawan, dia tidak akan tertusuk. Jadi dia selalu, karena minimnya perasaan bersalah, dia mencari cara untuk memutarbalikkan. Bahkan kita kalau itu brain scan, otaknya dipindai, ketika mereka melakukan suatu kejahatan, buat orang normal tuh kan kita ada ya perasaan ngilu, sedih, Betul. marah, takut gitu ya. Sehingga otaknya tuh teraktivasi, jadi aktif gitu, warnanya lebih ke merah gitu. Tapi buat orang-orang dengan psikopati, terutama yang genetik primer, itu mereka otaknya kayak tenang. Makanya tuh mereka sering disebut sebagai orang pelaku kejahatan berdarah dingin. Karena mereka bisa melakukan kekejaman dengan tenang. Nah, tapi saya juga pengen nyampain satu, ada lagi bentuk karakter kegelap manusia disebut sebagai sadisme. Coba dibandingkan. Sadisme adalah ketika seseorang menikmati menyiksa orang lain karena dia mendapatkan perasaan senang, bahagia melihat orang lain menderita karena perilakunya. Ini berbeda tentu saja dengan orang yang sedang marah. Nah ini. Orang yang sedang marah mengeluarkan emosinya karena dia ingin punya tujuan supaya didengarkan dan mengeluarkan reaksi emosinya. Tujuan dia mengeluarkan kemarahan bukan untuk melihat orang lain menderita dan menikmati melihat penderitaannya. Harusnya gitu. Tapi kalau sampai ini mix, kita perlu pahami seberapa besar kita punya karakter sadis di dalam diri kita. Oke. Di beberapa remaja di saat ini kita temukan soalnya mulai terbentuk bibit-bibit sadisme karena kita terekspos oleh media yang penuh dengan kekejaman. Main game, pukul, kepala meletus atau tusuk, sehingga seakan-akan tindakan sadisme menimbulkan kenikmatan. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai game, suatu permainan, justru malah menciptakan sadisme, karakter yang sebenarnya kita nggak butuhkan di dalam diri kita. Jadi seolah-olah tuh kayak kejadian yang hal biasa ya Mbak Margareta ya, seperti itu ya. Dan berarti kita juga ketika lagi emosi, Pembiasaan melalui permainan maupun film. berarti Mbak Margareta kalau kita lagi emosi atau lagi marah, kita juga harus cari tahu ya, apakah marahnya kita nih bener-bener marah karena ingin didengarkan atau marah ingin meluapkan dan pengen supaya orang itu tersakiti Harus dan tahu bedanya. Tersakiti. tahu bedanya gitu ya. Betul. Mbak Margareta, intinya Betul. adalah apakah orang dengan psikopati seperti ini itu bisa disembuhkan? Atau mungkin kalau bukan penyakit berarti nggak disembuhkan, tapi apakah bisa diarahkan? Nah ini saya mau tanya nih. Dan gimana? apakah satu lagi nih, dan apakah orang yang merasa dirinya itu punya ciri-ciri yang barusan Mbak Margareta sebut ini, sadar nggak sih sama ciri-ciri itu? Ya. Sampai saat ini gangguan kepribadian adalah gangguan mental. Jadi ini adalah bentuk penyakit mental dan membutuhkan treatment atau psikoterapi khusus. Namun sayangnya statistik menunjukkan ini adalah bentuk gangguan mental yang paling sulit disembuhkan atau paling sulit dirubah. Kalau mau lihat di mana jumlah orang dengan antisosial paling banyak, biasanya di penjara. Dan di tempat-tempat kerja di mana orang akan saling sikut untuk berjuang mendapatkan tujuannya. Jadi itu ada di mana-mana, basically. Jadi apa yang harus kita lakuin kalau menghadapi mereka? Saran saya, satu, pertimbangkan baik-baik kalau ingin membangun relasi intim dengan mereka. Karena kemungkinan besar mereka akan memanipulasi, melakukan hal-hal yang akan menyakiti pasangan dan pun orang-orang di sekitarnya.
sayangnya mereka sebagian besar tahu, tapi belum tentu mereka mau berubah karena mereka sulit berubah. Apalagi yang kalau faktor genetik, mereka nggak bisa merubah otak mereka sendiri. Jadi yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya adalah membuat batasan-batasan sedemikian rupa yang membuat mereka selalu terkungkung oleh hukum, aturan. Kalau nggak ada yang bisa menghentikan karena mereka sendiri tidak bisa mengelola perilakunya. Oh, baik. Tapi bukan berarti tidak bisa berubah sama sekali, tapi memang psikoterapinya akan melakukan waktu bertahun-tahun dan dengan pengawasan luar biasa. Jadi intinya itu bisa sebenarnya ya, karena kalau kita ngobrol seputar masalah psikopat, psikopati itu merupakan hal yang kita tuh harus treatment sejak dini gitu. Kalau ketahuannya pas sudah terlambat ya akan lebih susah berlian ya. Benar. Betul ya Mbak Margareta ya? Tapi ini gangguan kepribadian hanya bisa didiagnosa sejak usia 18 tahun. Wah, susah ya berarti sebenarnya ya Karena kalau sudah gitu berupa ya. kepribadian. Iya. Jadi kalau masih di usia remaja, mungkin itu masih temperamen kita bilang. Kita harus lihat. Tapi saya setuju pencegahan akan lebih baik. Artinya kalau kita melihat pada masa anak-anak ini cenderung melanggar peraturan, kurang rasa bersalah, kurang empati sama orang lain, bisa menyiksa binatang yang lebih kecil atau orang yang lebih kecil, anak yang lebih kecil, sangat sulit untuk patuh peraturan, prestasi sekolah juga buruk. Ini anak yang harus dibantu. Jangan sampai dia berlarut-larut mengembangkan temperamennya menjadi suatu karakter yang bermasalah. Baik, Mbak, ini kira-kira Mbak ya, apakah seorang psikopat itu bisa menikah? Nah, kalau misalkan nanti setelah menikah terus kemudian apakah bisa kambuh lagi gitu? Kemudian ketika menikah dengan si A, terus ternyata karena dia psikopat ada hal-hal kekerasan atau seperti apa dia bercerai, terus dia nikah lagi sama yang B gitu. Ini sebenarnya bisa dirubah nggak sih Mbak? Kalau kayak gini Mbak? Ya itu dia, kalau psikopat menikah, resikonya adalah akan ada orang yang menjadi korban dari perilaku dia. Yang sering ditemukan, mungkin kita memang belum banyak kajian ya. Kalau di Amerika Serikat ditemukan, biasanya orang yang suka berganti-ganti pasangan untuk mendapatkan uangnya atau sesuatu yang dia dapat keuntungan dari pasangannya itu. Lalu setelah selesai, uangnya habis, dia berganti pasangan lagi. Tinggal lagi. Itu sering ditemukan, itu adalah orang-orang dengan psikopati. Baik. Dan juga, Iya, kemudian? ada. Oh, masih lanjut ya? Iya. Sorry, saya sama juga. Saya pikir ada pertanyaan. Enggak. Sama juga orang-orang ditemukan juga pelaku psikopat ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada pasangannya. Dan cenderung tidak setia karena pada dasarnya pasangan itu adalah cara mereka untuk mendapatkan tujuan mereka, uang kah, seks kah, keamanan, fisik, ekonomi. Jadi hanya alat, tidak akan menjadi suatu relasi yang mendalam pernikahannya. Baik, apalagi juga hubungan seperti percintaan ya, Mbak Margareta itu juga sama ya, hanya sebagai alat saja ya. Kalau sudah selesai sama yang A, dia kelar ya udah lanjut sama yang B seperti itu. Nah, kemudian juga tadi kan ciri-cirinya adalah dia tuh merasa tidak bersalah ketika melakukan perbuatan yang salah, justru malah dia memutarbalikkan fakta ya. Wah, mantan saya dong berarti dong. Jadi ini Rio curhat colongan. korban psikopat ya. Mbak Margareta, terus kalau untuk tapi ingat psikopat cuman sekitar 1-15%, nggak semua orang psikopat ya. Nggak semuanya ya, dengan level yang berbeda-beda, tapi semua orang punya sisi gelap ya, itu tadi ya Mbak Margareta. Nah, gimana nih cara meminimalisir sifat jahat atau sifat gelap kita sebagai manusia yang nggak bisa kita pungkiri supaya tidak berujung pada sifat atau gangguan mental seperti psikopati? Yang saya tahu tuh banyak yang ngelakuin yoga. Selain itu mungkin ada yang kayak mendekatkan diri sama yang maha kuasa gitu. Apa sih Mbak caranya? Ya, karakter gelap itu tidak melulu cuman sesuatu yang ada di dalam tubuh kita karena biologis. Ada kemungkinan kita tuh mengalami masalah hidup
yang cukup berat atau pengalaman traumatis di dalam hidup yang membuat karakter ini muncul sebagai cara kita bertahan. Contohnya, anak hidup besar di suatu lingkungan yang cukup keras, di sana banyak preman. Kalau dia nggak kasar, dia nggak bertahan hidup, maka dia butuh semacam antisosial. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami siapa saya, apa karakter saya, apa kecenderungan saya. Karena dengan memahami, kita bisa menerima, lalu bisa mengelola. Akan sulit untuk mengelola sesuatu yang kita tidak anggap ada di dalam diri kita. Saya tidak nakal, saya tidak jahat, saya tidak psikopat. Itu adalah kata-kata psikopat yang pasti tidak mau untuk disembuhkan. Yang justru terjadi malah nyalahin orang lain. Nah, jadi ketika kita memahami apa yang ada dalam diri saya dan saya bertanggung jawab untuk mengelolanya, ini adalah cara saya untuk bisa mencegah supaya perilaku yang buruk tidak terjadi. Oke, jadi kita Mungkin paling itu. tidak Tapi harus sisi lain kita juga paham orang-orang di lingkungan kita juga perlu mendukung. Betul, Karena betul. sering kita tuh juga nggak cuman diri kita sendiri yang bisa mengelola diri kita. Orang tua, keluarga, orang yang kita sayangi bisa mendukung, memberikan lingkungan suportif supaya kita bisa berubah. benar. Baik. Mungkin kalau kita udah ngerasa nggak bisa handle, kita bisa pergi ke psikolog, ya bener ya Mbak Margareta, untuk mungkin psikotes atau sekedar konseling, karena kita juga nggak bisa handle itu sendiri kan. Ya. Benar-benar. Jadi intinya bahwa itu merupakan informasi supaya kita bisa lebih paham lagi seputar masalah psikopati, bagaimana cara mengetahui gejala-gejala orang dengan resiko psikopati, dan juga kita bagaimana cara bersikap dengan orang-orang seperti itu. Mbak Margareta, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Sangat berguna sekali informasinya Mbak Margareta. Sukses Ya. terus buat Mbak Margareta ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Mbak, Sama-sama. kapan-kapan kita main ke studionya SBO atau kita yang main sampai ke ketemu. UNER deh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bye-bye. Dan sebelum kita akhiri acara update cantik untuk hari ini, kita ada satu lagi ya, Berlian ya. Ya, satu liputan itu adalah apa ya tadi ya? Kita akan memberikan informasi seputar cuka apa. Itu Cuka dia. apa? Fungsinya seperti apa? Selain bisa menyedapkan kalau kita makan bakso, Bener. ternyata juga bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Untuk hal yang lainnya. Hal lainnya apakah itu? Nah, ini kita simpan untuk ada di akhir sesi update cantik. Saya Marina Berlian. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat hari Senin, sampai jumpa. Semangat!